Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan kuliah pengantar psikologi kognitif. Hari ini pertemuan pertama kita ya untuk psikologi kognitif. Selamat untuk kalian yang sudah berhasil masuk ke semester 2 maupun kalian yang baru mengambil lagi mata kuliah psikologi kognitif. Kita ketemu lagi. Dan karena hari ini adalah pengantar, kita belum terlalu belajar tentang teorinya, kita baru kenalan dan mungkin ada beberapa permainan ya untuk mengenalkan kalian tentang psikologi kognitif supaya mata kuliah ini terasa lebih menyenangkan. Oke, seperti biasa di awal kuliah yang akan kita bicarakan adalah pertama peraturan dan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Terus yang kedua tujuan dan manfaat mempelajari psikologi kognitif, lalu definisi psikologi kognitif dan beberapa materi yang akan dipelajari di psikologi kognitif termasuk yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan melakukan games terkait dengan materi-materi psikologi kognitif yang di pekan-pekan berikutnya akan kita ketemu satu persatu lagi dan mungkin ada games-games lainnya di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah peraturan dan RPS. Terbacakah di kalian? Oke, ini adalah peraturan di kelas. Sebetulnya sih peraturannya sama seperti peraturan di kelas saya Faal ya. Kalau kalian pernah ngambil kelas Faal, ya intinya adalah kita usahakan untuk tepat waktu mulai kuliahnya. Dan karena pada semester ini saya mengajar psikologi kognitif di 3 kelas, dan ketiga kelas itu berada di hari yang sama, 8 sampai 9.40, 10 sampai 11.40, dan kalau nggak salah mulai lagi jam 1 gitu ya. Jadi saya akan ketemu tiga kelas itu di hari yang sama gitu. Ya mungkin kalau kita menggunakan Zoom, itu saya usahakan sih bisa tepat waktu masuknya, tapi mungkin nanti akan saya kabari kalau memang saya harus tidak bisa tepat waktu karena ada sesuatu atau tidak bisa mengajar di kelas karena ada sesuatu, nanti saya akan kabari sebelumnya gitu ya. Tapi saya usahakan untuk kita tetap belajar tepat waktu di hari yang sudah ditentukan. Honestly, saya belum mengecek kalender sekarang ya, apakah kita kebentrok hari libur, karena kalau Senin ini libur, ya saya mengajar 3 kelas sekaligus akan lumayan susah nih, rugi 3 kelas nih saya gitu ya. Tapi ya kita akan cari waktu lah kalau memang ternyata ada liburnya di hari Senin gitu ya. Terus juga walaupun kita tidak bertemu secara langsung, saya harap kalian juga mungkin kalau mau keluar dari kelas ya, baik Zoom maupun WhatsApp atau ya kita menggunakan metode apapun itu, mungkin sebaiknya izin ya, karena justru dengan online kayak gini saya lebih nggak tahu nih kalian ada di kelas atau tidak di kelas gitu ya, apalagi kalau kalian mematikan video atau kita menggunakan WhatsApp. Nah, saya nggak tahu kalian ada di situ apa enggak, gitu kan. Jadi mungkin tetap harus minta izin. Terus udah gitu, kalian diharapkan untuk berpartisipasi aktif ya, bertanya maupun menjawab pertanyaan. Ya. Terus juga berusaha untuk berperilaku jujur ya, karena saya tidak mentoleransi sama sekali bentuk-bentuk kecurangan. Mungkin itu dari saya. Kalian boleh menambahkan yang lain kalau misalnya memang merasa bahwa ada yang perlu ditambahkan dari peraturan di kelas. Ini ujian kuis dan tugas. Tadi sudah saya katakan untuk bertindak jujur. Penilaian, kalian sudah tahu bahwa 56 minimal ya untuk dapat lulus. Persentase kehadiran itu
75%, ya. Artinya dan kita di psikologi kita sudah menyamaratakan mau berapapun SKS-nya. Sebetulnya sih kalau 2 SKS 75% itu berarti 2 kali maksimal ketidakhadiran, tapi ini sudah disamaratakan bahwa 3 kali ya maksimal ketidakhadiran. Terus juga boleh bertanya tentang penilaian atau apapun di luar kelas sebetulnya, tapi ya mungkin di waktu-waktu yang sopan dan ya kalau di luar kelas mungkin bisa jadi saya agak slow respons, tapi saya akan usahakan menjawab gitu. Ini sistem penilaiannya yang mungkin kalian sudah tahu karena ini juga ada di kelas Faal. 25% nilai UTS, 30% nilai UAS, 10% nilai kuis, rata-rata dari 2 kali kuis. Jadi kuisnya sebelum dan setelah UTS. Dan 30% nilai tugas kelompok dan mandiri. 15% nilai kelompok, 15% nilai tugas mandiri. 10 dan 30% ini digabung ya karena di SIAK hanya ada 3 kolom. Jadi 40% ya, 10 tambah 30 ini. Ini gambaran nilai psikologi kognitif 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya ngajar kelas BCD ya. Ya relatif lebih banyak yang lulus dibandingkan psikologi faal ya. Tapi saya harap kalian sih ya kalau bisa lulus semua. Ya, jangan sampai mengulang. Saya agak gimana gitu kalau kelas mengulang, apalagi SP khusus gitu ya. Kalian baru ngambil lagi nanti pada saat udah mau skripsi. Itu agak merepotkan sebetulnya. Jadi ya usahakan lulus ya. Ini RPS kita. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Dan ini referensi bukunya. Bahkan ada Cognitive Psychology for Dummies. Ya, boleh aja sih kalau buat just want to know the first gitu ya. Yang pertama kali pengen tahu apa sih psikologi kognitif biar lebih gampang gitu. Ya, boleh aja sih. Tapi yang banyak kan dipakai itu yang buku warna biru ada gambar ikan. Ikan apa? Ikan koi. Ya, Cognitive Psychology dari Soso ya. Itu yang paling sering digunakan. Psikologi kognitif yang warna hitam putih di kanan atas itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu di ya pusaka belajar ya. Erlangga juga ada sih kalau nggak salah, tapi nanti coba cek lagi ya. Yang saya tahu ada buku Erlangga psikologi kognitif, tapi agak ya agak kayak buat anak SMA gitu ya. Maksudnya nggak terlalu dalam gitu. Ya buat awal-awal belajar sih nggak apa-apa, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut sih nggak terlalu saya sarankan. Kayak gitu. Oke, itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, tujuan dan manfaat. Ini ya tujuan untuk pelajari psikologi kognitif, mempelajari bagaimana cara otak bekerja. Karena ketika kita sudah tahu bagaimana cara otak bekerja, kita jadi tahu hal-hal terkait kognisi ya, bisa menganalisis hal-hal terkait kognisi. Kayak gitu. Misalnya, oh kenapa ya dia gampang lupaan, oh kenapa ya dia kayaknya agak lemot, kayak gitu-gitu ya mungkin kalau kalian mikirnya gitu. Nah, itu kita bisa belajar di sini. Termasuk misalnya tentang bagaimana mencerna informasi-informasi yang kita rasa kayaknya hoax deh. Gitu kok gampang banget sih orang pada percaya kayak gitu ya. Jadinya dengan kita belajar psikologi kognitif kita bisa belajar lebih baik, berpikir lebih baik karena kita jadi tahu bagaimana cara berpersepsi lebih baik, perhatian atau atensi lebih fokus gitu ya. Bagaimana cara menyimpan memori lebih baik, problem solving lebih baik kayak gitu-gitu ya. Dan psikologi kognitif ini walaupun tidak ada kaitan secara langsung seperti tertulis di roadmap, di peta kurikulum ya, nggak tapi ini sangat berkaitan ya, sangat berpengaruh di bidang psikologi lainnya. Jadi kalau mau ditulis psikologi kognitif itu harusnya ditarik garis lurus di peta kurikulum itu ke psikologi perkembangan, ke psikologi sosial, ke psikologi konsumen, ke psikologi pendidikan, kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu nanti kalian begitu nggak lulus psikologi kognitif, jadi nggak bisa ngambil
psikologi yang lain gitu kan. Makanya tetap walaupun nggak ditulis di peta kurikulum, tapi sebetulnya berpengaruh ke psikologi yang lain. Dan nanti setelah kalian mungkin mempelajari psikologi kognitif, kalian akan merasa tujuan dan manfaatnya yang lain apa ya? Gitu. Oke, ini manfaatnya tadi sudah saya sebutkan juga sebetulnya. Ya, tujuan dan manfaat apa bedanya ya? Kalian cari tahu ya. Oke. Ya, sekarang kita mulai masuk ke definisi. Ya udah ada teorinya sedikit. Apa itu psikologi kognitif? Oke, kognitif berasal dari kata cogito, bahasa Latin, yang artinya aku berpikir ya. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensinya zaman itu manusia merasa bahwa oh dia eksis nih, dia diakuin kehadirannya, keberadaannya di dunia karena dia berpikir gitu ya. Kalau sekarang mungkin apa? I have medsos, so there is I am gitu ya. Atau kamu punya status, kamu tulis status gitu ya, tuh maka aku ada gitu ya. Tapi kalau zamannya Descartes, kok gitu ergo sum gitu ya. Nah, apa saja sih yang menunjukkan manusia sedang menggunakan kognisinya gitu ya? Lagi ngapain aja gitu? Lagi belajar jelas, lagi melamun, lagi berpikir, lagi bermimpi, lagi mengingat sesuatu, lagi mendengarkan orang, lagi berbicara ya. Itu semua menunjukkan bahwa manusia menggunakan kognisinya. Terus kira-kira profesi apa saja yang lebih banyak menggunakan otak dibanding otot gitu ya? Kira-kira apa? Oke, students ya, mahasiswa kayak kalian, dosen kayak saya atau guru gitu ya. Apalagi ilmuwan ya, presiden ya, terus bahkan pencipta lagu itu lebih banyak menggunakan kognisi otaknya dibanding ototnya. Dan orang-orang yang bekerja dengan menggunakan otak lebih banyak dibanding otot, itu gajinya lebih besar. Ya kan? Kenapa? Dibandingkan menggunakan otot. Kenapa? Karena waktu kita belajar di faal, otak itu mengambil energi paling banyak gitu. Kita lebih capek habis belajar dibanding habis lari gitu kan. Kita lebih lapar juga kan kalau habis belajar dibanding habis lari gitu. Ya itu. Jadi makanya wajar kalau gaji orang yang menggunakan otak itu lebih besar daripada gaji orang yang menggunakan otot misalnya kayak gitu. Oke. Nah, this is mind ya. What is mind gitu ya? Kognitif itu adalah ilmu yang pelajari tentang mind. Mind tuh kayak Simpson Bart Simpson mikir gitu terus ada balon-balon gitu. Is it gitu ya? Kita nggak pernah tahu mind atau pikiran itu bentuknya kayak gimana. Ukurannya itu apa ya? Apakah berat? Apakah panjang? Apakah volume gitu ya? Atau kecepatan? Kita nggak pernah tahu. Belum bisa diukur karena juga nggak pernah terlihat bentuknya seperti apa. Gitu. Terus gimana manusia mempelajari sesuatu yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa diukur? Nah itu menariknya psikologi kognitif. Yeah, this is the definitions of psychology cognitive. Yeah, cognitive psychology is the study of how people perceive, learn, remember, and think about information, kata Sternberg. Cognitive psychology deals with topics such as perception, memory, attention, language, and thinking or decision making, kata Brown. Brown juga menambahkan cognitive psychology assumes we are just like computers and that we process information using input, storage, and retrieval process. Udah diterjemahkan dari Solso, psikologi kognitif adalah ilmu mengenai pemrosesan informasi. Yang lainnya nggak saya terjemahin, coba kalian terjemahin sendiri, ini sebetulnya gampang ya. Oke, dan kalian simpulkan berdasarkan definisi-definisi tersebut, psikologi kognitif itu apa ya? Oke, berikutnya adalah materi. Ini materi yang akan kita pelajari ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar. Terus nanti pengantar itu definisi, sejarah, psikologi kognitif. Terus pekan depan perkembangan kognitif individu, persepsi, representasi mental, atensi, memori, bahasa, ya, konsep dan kategori, problem solving, decision making, reasoning, ya. Dan ya mungkin di tengah-tengah itu kita bisa mempelajari tentang gangguan kognitif dan isu terkini pada psikologi kognitif terkait materi-materi yang di atas. Misalnya gangguan kognitif pada memori gitu ya.
isu terkini pada memori sekarang tuh artificial intelligence misalnya, kayak gitu ya. Udah bisa menyimpan memori dalam jumlah yang besar misalnya kayak gitu. Ya. Ya, ini cognitive psychology, ada yang bilang di sini termasuk bagian-bagiannya adalah human intelligence, language, thinking and problem solving, memory, attention, and perception. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa cognitive psychology itu terdiri dari 3 bidang ilmu, human experience psychology, computer analytics, information processing approach, and cognitive neuroscience. Ya, human experience psychology itu mempelajari memori, attention, problem solving, language, computer analysis information processing approach itu ada artificial intelligence, computer simulation, cognitive neuroscience-nya pelajari brain damage and effect on cognition. Ya, brain damage kita udah sedikit kenalan ya sama psikologi waktu di psikologi faal. Nah, ini penting banget. Biasanya sekarang saya kasih tahu juga deh, yang skema-skema kayak gini tuh perlu dihafalin banget, nanti kita ketemu banyak juga di persepsi kita ketemu, di atensi kita ketemu, di memori kita ketemu nih ya, yang ada kotak-kotak terus tanda panah kayak gitu. Kalian harus benar-benar bisa bedain kayak gitu ya. Jadi ini basic proses di kognisi. Pertama kita terima rangsangan di sensor inputnya, misalnya rangsangan cahaya, rangsangan suara, rangsangan suhu ya, aroma gitu ya, rasa gitu. Terus melalui sistem indera kita, kemudian diproses menjadi sensasi dan persepsi. Ya, sensasi itu bagaimana kita menerima stimulus itu di panca indera kita. Persepsi itu bagaimana sistem sistem saraf kita memaknai yang diterima oleh si panca indera. Nanti beberapa pekan yang akan datang kita akan belajar ini lebih lanjut. Gitu. Kalau agak bingung dengan kalimat saya barusan gitu ya. Kemudian setelah ada persepsi, itu kalian lihat dia masuk ke storage, ke penyimpanan ya, sensory memory, short term memory, dan long term memory, dan lihat tanda panahnya bolak-balik. Ternyata memori kita yang lama mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu yang sekarang sedang kita lihat kayak gitu, dan itu juga dipengaruhi oleh tingkat atensi kita. Semakin kita fokus, semakin terhadap hal tersebut, semakin persepsinya semakin bagus gitu ya, dan penyimpanan memorinya juga semakin bagus. Dan itu semua dari storage diolah kan, terus ada outputnya, ada untuk bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menyelesaikan masalah, bahasa ya, bagaimana bernalar, dan mental representation. Yang itu semua nanti akan kita bahas selama mata kuliah ini berlangsung. Oke. Nah, ini bedanya behaviorist model sama cognitive model ya. Stimulus atau input ya, sama kalau dibilang di kognitif bilangnya input gitu, di proses di mediational proses itu adalah mental event ya, ada di main kita gitu. Tapi kalau behaviorist model dia bilang di black box, tapi black boxnya nggak bisa dipelajarin gitu. Hanya stimulus menghasilkan respon perilaku. Tapi kalau berdasar kognitif ya, dia lebih maju pandangannya dibanding behaviorist. Dia tahu bahwa hasilnya adalah output behavior yang bisa terlihat, bisa tidak terlihat gitu. Ya, kayak kita ngelamun kan nggak terlalu terlihat kita tuh apa sih. Oke, ini adalah sejarah psikologi kognitif. Tadi saya sempat ngomongin tentang Descartes gitu ya. Dari sejak 2000 sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi, Aristoteles sudah menyatakan bahwa otak adalah tempat pengetahuan disimpan. Jadi walaupun belum ketahuan gitu ya, belum dibuktikan zamannya Aristoteles, tapi dia sudah mengatakan bahwa otak adalah tempat pengetahuan disimpan. Yang menariknya bagi bangsa Mesir kuno, tempat pengetahuan atau tempat memori disimpan itu bukan di otak tapi di jantung. Ya, jantung itu heart, kalbu. Yang harusnya itu adalah jantung ya. Bentuk love itu adalah heart atau jantung, bukan hati. Hati itu liver, gitu ya. Makanya kalau orang Mesir kuno, dia pada saat mengawetkan mumi, otaknya mumi itu dibuang, tapi jantungnya tetap
jantungnya setelah ditimbang gitu ya, jantungnya dikeluarkan, ditimbang kayak untuk menimbang dosa-dosa si orang yang dimumi itu gitu. Terus habis gitu dikembalikan ke dalam tubuh muminya. Sementara otak dibuang. Gitu. Jadi ya lucunya adalah mumi itu nggak punya otak gitu ya. Kenapa jantungnya disimpan? Karena kalau buat orang Mesir kuno, jantung tempat menyimpan memori. Ini menarik karena memang akhir-akhir ini ada penelitian bahwa yes, jantung bisa menyimpan memori walaupun belum terlalu banyak diteliti ya, terlalu banyak dibuktikan. Nanti saya cerita lebih panjang. Kayaknya saya udah pernah cerita. Ingetin saya aja kalau udah pernah cerita ya. Terus akhir tahun 1920-an, waktu 1920-an itu behavior tuh sedang jadi bintang di dunia psikologi. Terus tapi menjelang 1920-an ke 1930-an behavior udah nggak terlalu laku lagi gitu ya istilahnya. Karena mulai ada psikologi kognitif ini yang ditemukan oleh Tolman dan Frederick Bartlett ya. Dengan teori-teorinya, Tolman itu tikus menemukan makanan di labirin ya. Kalau Sir Frederick Bartlett itu tentang remembering gitu. Kalau kita ketemu langsung, tidak online, di psikologi UP punya labirin untuk tikus ya. Jadi biasanya kita juga eksperimen. Tikus menemukan makanan di labirin. Ya sayangnya kita sekarang online. Tapi saya usahakan nanti pada saat materi itu berlangsung, saya mungkin bikin video aja kali ya. Gitu. Oke, terus 1956 simposium pertama psikologi kognitif ya oleh Noam Chomsky. Dia tuh ahli bahasa ya, ahli psikolinguistik. Jerome Bruner tentang mind, Alan Newell dan Herbert Simon tentang ilmu komputer, dan George Miller tentang pemrosesan informasi. Ya, simposium tuh seminar besar-besaran rapat besar-besaran para ilmuwan psikologi kognitif. Akhirnya tahun 1959 terjadilah revolusi kognitif ya. Dengan George Miller menyatakan the magical number 7 plus or minus 2 ya. Jadi kata Miller tuh orang bakalan mengingat sesuatu paling lama paling banyak antara 5 sampai 9 hal sekaligus ya. 7 plus minus 2 kan 7 kurang 2, 5, 7 plus 2, 9 gitu ya. Gitu. Terus Ulrich Neisser menulis psikologi kognitif yang pertama kali. Tapi saya nggak sarankan kalau kalian bacanya buku Neisser ya, karena sudah 60 tahun yang lalu. Udah banyak sekali perubahannya gitu. Nah, ini metode-metode penelitian psikologi kognitif ya, ada observasi, ada neuroscience, dan ada eksperimen. Kalau observasi kita cuma ngeliatin orang lagi berpikir, kita lagi cuma ngeliatin terus nyatet gitu ya, mengamati orang lagi main puzzle gitu ya. Nah, kalau neuroscience pada saat orang lagi main puzzle, direkam tuh otaknya gitu. Nah, neuroscience ini ya kayak saya juga penelitian di psikologi faal itu ya. Kan itu juga sebetulnya neuroscience ya, itu bagian dari psikologi kognitif juga. Ketika orang memecahkan masalah, kalau penelitian saya kan main catur gitu ya. Nah, itu direkam otaknya. Atau eksperimen itu observasi maupun neuroscience bisa jadi eksperimen kalau ada kelompok kontrolnya. Kelompok kontrol itu kelompok orang-orang yang nggak diapa-apain, nggak diberikan perlakuan. Tapi kalau nggak ada kelompok kontrol, berarti itu bukan eksperimen. Bedanya itu doang sih. Gitu. Oke, berikutnya kita akan memasuki games. Game yang pertama adalah memory game. Ya, karena kita juga nanti akan belajar tentang memori. Dan untuk yang sekarang ini, coba dari 35 logo aplikasi, ya kebanyakan medsos ya, ini kalian bisa menyebutkan berapa tanpa melihat Google atau apapun itu. Sebutkan nomor 1 sampai nomor 35 itu logo dari aplikasi apa saja. Semakin banyak kalian menyebutkan, berarti memori kalian semakin bagus gitu ya. Tapi artinya juga terkait dengan semakin banyak juga kalian terpapar oleh
logo-logo tersebut ya. Wajar kalau misalkan nomor sekian nggak tahu karena belum pernah lihat ya. Berikutnya adalah games tentang persepsi. Kalian di layar melihat berbagai macam warna yang sepertinya mirip, tapi kok beda-beda ya gitu. Nah, persepsi kalian tentang warna itu gimana? Nyebutnya warna apa aja? Ya, apakah menyebut dengan warna yang menyebut ke-12 warna itu tersebut dengan kata warna yang sama, nama warna yang sama, atau warna yang beda-beda? Sejauh apa kalian bisa membedakan? Ya, nah itu yang nggak ada yang salah kalau mau nyebutnya sama semuanya warna X gitu ya, atau mau nyebutnya warna X, Y, Z itu tergantung persepsi kalian. Selanjutnya tentang atensi, mencari perbedaan ya. Untuk menemukan sekian banyak perbedaan itu dibutuhkan fokus ya. Teliti itu dibutuhkan fokus, atensi. Ini adalah dua gambar yang serupa tapi tak sama dibuat oleh pelukis yang sama, uh, Leonardo ya. Nah, ini uh, saya foto sendiri ya. Waktu itu ada pameran Leonardo da Vinci tahun 2019 kayaknya. Uh, itu di apa di Museum Bank Indonesia ya. Nah, Leonardo da Vinci ini melukis lukisan yang apa kemudian dia ubah gitu ya. Ya jadi ada dua versi gitu. Nah, coba lihat apa bedanya. Selanjutnya adalah games tentang decision making, bagaimana kita memilih dari beberapa pilihan, manakah pilihan yang tepat ya. Ini pilihannya adalah tentang uh, jalan keluarnya si uang ini, ya. Manakah yang paling tepat. Ini adalah permainan problem solving ya. Ini sering nih kayaknya kalian nemuin ya. Harusnya bisa deh. Nah, yang kayak gini kan ya udah ketemu. Oke, ini matematika biasa tapi diganti lambang matematikanya dengan berbagai gambar. Oke, bisa mengerjakannya. Oke, itu semua. Tadi ada 5 games tentang uh, apa yang berkaitan dengan psikologi kognitif. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.